tapi nggak sholat, banyak nggak? Rugi dong. Banyak Islam tapi nggak puasa di bulan suci Ramadan, rugi dong. Sekarang untuk Bapak Ustadz dan Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Pesta Stik beserta pimpinannya, staf HRD-nya, para anggota-anggotanya, dan terus sampai ke bawah para yang lainnya, dengan harapan semoga keluarga besar Pesta Stik ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya dilancarkan. Amin. Dan juga telah mendapatkan kesuksesan di dunia hingga akhirat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikul mulki tu'til mulka man tasha wa huwa alladzi la yanamu wa la yamutu huwa abada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim wa azim ala nabil karim wa khataman nabiyyin akhirul anbiya nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Burung sawaliti nemprok di pohon jati. Coba malah MC-nya. Burung sawaliti nemprok di pohon jati. Udah sore begini, yuk kita salawat kepada Nabi. Salawatnya salawat tibil huruf apal. Jadi kita salawat kepada Kanjeng Baginda Nabi dengan salawat tibil huruf. Ya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dzikr qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Syukur dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita. Keluarga besar yang kedua, yaitu dalam keluarga besar Vistastik ini, semoga perkumpulan kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkumpulnya kita di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah menerima amalan ibadah puasa kita dan melipatkan nilai-nilai ibadah puasa dengan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa juga marilah kita curahkan, kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat di akhir zaman ini, tentunya kita berharap kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma ya dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, keluarga besar Vistastik yang saudara Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengarkan dari qori kita, yaitu dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya di bawah sini. Kelihatan? Wah, berarti ngeditnya kelebihan kepala. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, yang semalam sahur, siapa bangun sahur makan? Siapa? Yang semalam bangun sahur terus makan, siapa? Nah, yang tadi siang ngopi siapa? Rugi dong. Kok bisa begitu? Rugi dong. Sahur mau, siapa? Makan dan ngopi. Tapi insya Allah nih tampang-tampang yang di abang-abang, yang bapak-bapak sini nih, puasanya insya Allah lancar. Amin. Dan semoga hari ini pun lancar juga. Karena ketahuan bibirnya pada kering, jadi kelihatan puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa merupakan panggilan iman. Panggilan yang didasari dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini panggilan iman, bukan panggilan orang-orang Islam, bukan panggilan Allah ya ayyuhal Islam, hai orang-orang Islam. Jadi Allah memanggil di sini dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Islam belum tentu beriman. Banyak Islam tapi nggak sholat, banyak nggak? Rugi dong. Banyak Islam tapi nggak puasa di bulan suci Ramadan, rugi dong. Allah memanggil kepada hai orang-orang beriman, hai orang-orang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Beriman, menjalankan ibadah puasa, mematuhi panggilan Allah, demi mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup itu harus dengan kesungguhan, wahai saudaraku. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan nilai kesungguhan kita, akan mendapatkan nilai yang terbaik. Puasa kita jalankan dengan nilai kesungguhan agar mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu
Kerja dengan nilai kesungguhan agar kita mendapatkan gaji yang selayak. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini sungguh-sungguh bekerja biar THR-nya gede. Insya kalau dalam bahasa Arab menjaga wajah, yang artinya barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan nilai kesungguhan. Berpuasa dengan nilai-nilai kebajikan perlu dalam kehidupan kita. Karena ibadah puasa, oleh saudaraku, ibadah. Makanya di sini ya kita nggak melihat nih ada yang puasa, paling kagak nggak kelihatan lupa. Ya bisa jadi kita di lohor, habis asar juga kita wudhu bisa korupsi dikit. Kemarin samping kita kan nggak ada orang nggak mungkin ketahuan. Dan kelihatan. Maka nilai puasa itu kata Allah, asyamu li wa ana ajibihi, dalam hadis kuncinya. Puasa adalah untukmu kata Allah, dan akulah yang akan memberikan nilai pahala. Maka dikatakan ibadah puasa ibadah siriyah yang nilai pahalanya nggak kelihatan. Makanya nilai pahalanya itu takwa. Bagi orang yang bertakwa udah pasti masuk surga. Tapi tenang aja, ibu bapak saudaraku, setiap umatku kata Rasul akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah, kata Rasul. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang membangkang, enggan sholat, enggak mau sholat, enggan enggak mau puasa, enggan membayar zakat, enggan berbuat kebajikan, enggan segalanya. Makanya dia tidak akan masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad pasti akan masuk surga. Cuman ya ada cumannya, ya ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang kepala, ada yang ekor, tergantung amal kebajikan. Di bulan suci Ramadan inilah kita perbanyak nilai kebajikan. Perbanyak dengan membaca Al-Quran. Insya Allah. Udah berapa juz? Justru itu gua bingung. Betul. Ya. Ya, tapi setiap harinya insya Allah baca Al-Quran. Sholat malamnya bagaimana? Tarawih, witir, tahajudnya, alhamdulillah mustahab. Tapi saya sampai bengkak. Asam kurang. Ya, gitu ya. Ya kan orang kita kan kalau kakinya sakit bengkak itu beda-beda tipis antara ibadah, kalau ketampuran, kalau asam kurang. Ya, gitu ya. Di bulan suci Ramadan perbanyaklah sedekah. Ada duit sedikit sedekah tuh, ada pengamen yang di lampu merah, atau ada tuh orang minta-minta. Pokoknya yang minta-mintanya, kalau minta-minta bisa ciri khasnya beda. Itu assalamualaikumnya lemes. Benar kan? Assalamualaikum. Itu begitu tuh minta-minta. Assalamualaikum, orang muda. Bila-bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sedekah. Kalau sedekah jangan dipamerin. Kalau kata Rasul mungkin aliyatul ulya khairun min yadus sufla. Kalau sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri itu sembunyi. Dalam artian apa? Itu kita simpan rapi-rapi. Jangan diomongin. Kalau kata lewat sono sedekah. Orang-orang kita gede, goceng sampai kantor sini. Habis kan kurang lebih cepet. Cerita sama temannya, cerita. Ya berarti nilai kebajikannya itu hangus. Jangan sampai dalam artian jangan sampai orang ketahui dan kita ceritain. Di bulan suci Ramadan ini kita ibadah salahnya. Fastabiqu berlomba-lomba dengan nilai kebajikan. Karena fastabiqul khairat di bulan suci
suci Ramadan ini perlu berlomba-lomba dalam nilai kebajikan. Dari bacaan Quran kita, ibadah sholat kita, sedekah kita, dan juga amal-amal yang lainnya. Karena dinilai kebajikan satu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Dan di bulan suci Ramadan ini janganlah kita sering yang tadinya sebelum datang Ramadan kita ngomongin orang, sering gibahin, sering nyakitin, sering mencelakakan orang lain, membuka aib-aibnya. Di bulan suci Ramadan ini janganlah terulang lagi, karena melatih diri kita untuk berbuat baik dan lebih baik lagi. Kata Rasul begini, kan min shaimin laisa lahu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak akan mendapatkan nilai puasanya al-ju' wal 'atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Puasa ibadah sirriah, ibadah yang nilainya enggak kelihatan. Jangan sampai kita mengurangi nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat nilai pahalanya. Puasa ya seharian tidur, dari beduk subuh sampai beduk maghrib baru bangun. Ya, latihan mati. Ya, latihan mati itu namanya. Dia sholat zuhur hilang, asar lewat, maghrib baru dia bangun. Puasanya terima apa kagak? Kalau puasa wallahu a'lam bishawab. Tapi nilainya itu mardud. Nilainya nggak ada di sisi Allah. Berarti kagak diterima. Puasa sahur bangun jam 8 jam 4 ya, karena nyuapin anaknya makan bubur yuk masuk begitu misalnya, jajalin panas apa kagak buburnya ya, itu bisa mengurangi nilai pahala ibadah puasa kita. Puasa sahur bangun, lagi di kantor ngomongin dia dong si Sri kemarin jalan, masya Allah dia kita jalannya ringgang-ringgo sama si Yanto itu begitu jalannya begitu ya, emang ada kami Sri kan biasa cewek ngomongnya begitu dia, kayak petasan orang hajatan, dia kayak petasan tahun baru berkata. Puasa ngomongin orang boleh enggak? Inilah dikatakan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai puasanya nilai juhur atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Na'udhu. Makanya dikatakan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa itu adalah ibadah sirriah, ibadah yang sangat rahasia. Rahasia dalam segi apa? Dalam segi nilai pahalanya. Karena bayarannya mahal oleh Allah langsung. Yaitu dikatakan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa adalah apa? Definisi takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Udah jelas, gampang diucapkan, sulit dilakukan. Itulah takwa. Tapi insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, insya Allah kita akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dicap oleh Allah sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Insya Allah. Puasa udah dapat berapa hari sih? Ada 15, ada 16, 17, berarti apa nih?
Hah? Taraweh ntar malam ke 16. Berarti ini puasa ya 15 mau masuk ke 16. Bapak-bapak, alhamdulillah sudah 16 malam nih ya. Ya puasanya lancar. Ya alhamdulillah bapak-bapak kita bapak-bapak yang soleh. Ya, bukan bapak-bapak yang soleh. Ya. Kalau yang soleha kan pendapat ada yang dapat. Ya kalau ibu-ibu pasti ibu-ibu yang soleha, insya. Ya kalau ibu-ibu nggak usah pakai simpulan, ya kamu udah jatahnya tiap bulan. Iya, gitu. Tapi di situ jangan sampai merusak ya karakter keimanan para ibu-ibu. Dan alhamdulillah puasa kita sudah 15, tar malam ke 16 tarawih. Ya. Apa yang sudah kita perbuat selama ini, wahai saudaraku? Sudah seperti sepertengah hari. Ya. Apa yang sudah kita perbuat untuk akhirat kita di bulan suci Ramadan? Berapa juz yang sudah kita baca? Berapa kali hatam Al-Quran? Ada yang sudah hatam. Bahkan ada yang sama sekali belum baca. Tahu dong? Rugi dong. Jangan sampai kita nggak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk kita. Hidup itu ada arahnya. Kalau arah kita itu belok dan kesandung, jeblos, berarti petunjuknya itu salah. Serok gagal, sinyalnya nggak ada. Yang disebut petunjuk kita lurus itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Berikanlah aku petunjuk dengan petunjuk yang lurus, ya Rob. Berilah serok yang baik. Ya kok begitu kan? Woi, di mana lu bro? Mulai di KPI ini nih, serok. Ya kenapa serok? Nggak selalu mendalam kubur. Kuburan seroknya. Ini seroknya terbaik dari Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk yang baik, yang lurus. Di bulan suci Ramadan ini kita baca serok yang baik oleh Allah. Tanamkan Al-Quran dalam hati diri kita. Tanamkan ketauhidan. Tanamkan mahabbah kita kepada Rasul, banyak bersolawat. Tanamkan kita rajin bersedekah. Tanamkan kita berbuat zakat. Tanamkan ukhuwah Islamiyah. Karena hidup kita di dunia ini tidak sendiri. Barang-barang ya, yang tadinya itu kita hidupnya nggak kenal. Nah, keluarga besar ini, di pesta sedikit ini kita bisa saling kenal antara suku yang lainnya. Ada yang Madura, ada yang Sunda, ada yang Batak, ada yang Betawi, ada yang Jawa, ada yang Kalimantan, ada yang Papua. Dan kita semuanya bersaudara. Karena kita hidupnya sendiri, akan selalu semuanya nanti akan kita bersama sampai di surga, insya Allah. Makanya banyak yang menyinggung hidup kita dalam salah pilihan. Doa kita pasti setiap sholat yang kita baca Rabbana fid dunya wa fil wa qina. Siapa doa satu jannah ini yang nggak hafal? Semua pasti ini doa yang paling mustahil, yang paling sedikit diucapkan, tapi penjabarannya sampai akhirat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan hidupku di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Gampang diucapin, gampang dihafal. Dalam artian kita berbuat kebajikan dahulu dalam hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan ranking peringkat yang terbaik dalam suatu universitas atau dunia pendidikan, pasti kita harus banyak-banyak belajar dengan kesungguhan. Kalau kita ingin mendapat nilai-nilai kebaikan di akhirat, tentu kita harus berbuat kebaikan dan beramal soleh, niatkan karena Allah Subhanahu.
inilah akan mendapatkan gelar kita nanti di hadapan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Saya bilang takwa itu gampang diucapkan, tapi dalam melakukannya itu sulit. Dan kesulitan ini bukanlah hal yang harus kita takuti, karena hidup itu harus ada yang namanya perubahan. Dalam arti berubah dalam hal apa? Dalam segi kehidupan kita. Dan kita dengar pimpinan kita mengatakan orang terlihat dari segi ekonomi itu gampang. Kita pakai baju yang cakep, kita pakai jam yang cakep, segala yang mewah, ya, pakai mobil Alphard walaupun boleh minjem, ya, itu wah orang kaya, sultan, ya, bisa kita lihat. Tapi yang sebenarnya di kehidupan yang paling terkaya dan yang paling kaya itu apa? Ada ketenangan dalam jiwa setiap manusia, adanya ketentraman, adanya kebahagiaan, kegembiraan setiap jiwa kita. Kaya banyak, tapi hidupnya kebahagiaan. Orang selalu hidup selat, belum selat, napasnya di sini, wah, oksigen dulu, duitnya habis dimakan rumah sakit. Ada yang begitu, banyak di rumah sakit, ya, 3 hari sekali cuci darah, duitnya banyak, dimakan sama rumah. Tapi orang yang ekonominya yang berkecukupan, sehat terus, alhamdulillah, dia rajin ibadah. Itulah kebahagiaan ketentraman. Jangan sedikit-sedikit terus. Makanya setiap hidup harus ada yang namanya perubahan. Perubahan dalam segi ekonomi kita, segi kejiwaan kita, segi dari kesehatan kita, segi dalam segala hal, demi menggapai suatu kebahagiaan di sisi Allah. Di bulan suci Ramadan ini kita rubah gaya stil kita. Udah. Setengah jam lagi ya. Di bulan suci Ramadan itu melatih kita untuk segala perubahan. Ramadan madrasah, yaitu sekolahan bagi kita semua. Sekolah kita untuk berbuat baik, sekolah kita untuk mengajarkan nilai kebaikan, sekolah kita mengajarkan segala hal agar kita terbiasa dan secara Ramadan kita selalu berbuat nilai-nilai kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya. Sudah bagian ya, intinya segala sesuatu kehidupan kita jangan kita takuti. Ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, jalankan nilai-nilai kebajikan selalu. Untuk itu mari kita berdoa semoga berkat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima rajatana wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah lakum bikum afwan istighfar. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.